guys, welcome to EduFit Education with Fit. Hai guys, bagaimana hari kalian? Mungkin kalian lagi memulai di hari Senin ya. Tapi walaupun hari Senin itu kadang kita hoream gitu ya, atau males. Tapi kalau lihat video aku, semoga kalian nggak males. Jadi kali ini tuh aku akan membahas mengenai beasiswa Karya Salemba 4. Mungkin ini kayak udah terkenal ya, dan sempat aku bahas juga di beasiswa yang berasal dari yayasan ataupun swasta yang wajib kalian coba. Oke guys, mungkin yang belum subscribe dulu dong. Yang belum like dulu, biar aku makin semangat nih berbagi informasi kepada kalian semua. Oke, langsung aja check this out. Jadi ini tuh ada beasiswa Karya Salemba 4 yang ditujukan bagi mahasiswa atau mahasiswi D4 ataupun S1 nih yang telah menempuh pendidikannya itu minimal di semester 2. Jadi mungkin kalian dari semester 2, 3, 4, 5, 6 ya bisa untuk mendaftar dari beasiswa KSE ya, kalau singkatannya gitu. Jadi beasiswa KSE ini tuh terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada beasiswa reguler. Jadi bagi kalian yang membutuhkan kayak bantuan buku, internet, dana pendidikan gitu ya, ini tuh akan memberikan bantuan berupa dana pendidikannya itu sebesar 750.000 per bulan, dan ini kalian akan mendapatkannya itu selama 1 tahun, dan ini bisa diperpanjang ya guys, mungkin sesuai nanti ketentuan yang berlaku di sananya ya. Dan selain kalian mungkin mendapatkan seperti dana pendidikannya, kan juga ada pelatihan soft skill. Jadi guys, mungkin kalian juga kalau beasiswa itu nggak harus kayak uangnya aja, tapi mungkin di pelatihannya juga kalian memerlukan itu ya. Setelah ada beasiswa reguler, lalu ada achievement scholarship atau beasiswa yang unggul, beasiswa prestasi mungkin ya disebutnya. Jadi itu bagi kalian yang mungkin aktif dan kayak berkontribusi baik dalam kegiatan sosial, akan diberikannya itu berupa tunjangan senilai 750.000. Jadi sama aja kayak yang beasiswa reguler, cuma ada tambahannya juga yaitu tunjangan SPP atau BOP senilai 1.500.000 per semester ya, dan bantuan biaya skripsi atau tugas akhir, dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi buat beasiswa achievement scholarship ini tuh kayak lebih banyak gitu ya buat benefitnya daripada yang reguler, karena kan ini hanya mungkin berprestasi ya, atau yang unggul, yang punya kayak kontribusinya dalam kegiatan-kegiatan sosial ya. Buat kategori yang ketiga yaitu ada Academy Entrepreneur. Jadi kalian akan mendapatkan beasiswa reguler ya, seperti tadi uang 750.000, juga pelatihan skill, juga ini tuh dapat kalian kayak monitoring buat kewirausahaannya gitu, bisnis, dan bantuan dananya juga mungkin buat bisnis kalian ya, bagi mungkin mahasiswa yang punya bisnis bisa banget nih. Yang selanjutnya itu ada Technology for Indonesia. Jadi itu kayak mempersiapkan peserta untuk menjadi teknopreneur muda ya. Jadi pemberian beasiswanya itu beasiswa reguler ya, ditambah dengan fasilitas mendapatkan pelaksanaan atau implementasi penelitian kepada masyarakat. Jadi mungkin kalian yang akan melakukan penelitian di masyarakat ya guys. Dan kayak program utama tadi ya ada 4 gitu, ditambah mungkin pelatihan skillnya mulai dari program kepemimpinan ya, lalu workshop atau seminar ya. Jadi banyak banget mungkin nanti kayak pemateri inspiratif ya. Lalu ada program komunitas mahasiswa, dan pastinya memperluas jaringan pertemanan kalian kan juga. Lalu program komunitas alumni, dan itu ada banyak banget sih mitra dari beasiswa KSE ini. Kalian bisa kayak apa ya namanya tuh, cek aja, nanti linknya aku simpan di deskripsi box ya. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya apa aja sih persyaratan buat beasiswa Karya Salemba 4 ini. Yang pertama, kalian itu merupakan mahasiswa yang belum menikah ya. Jadi kalian masih jombs gitu ya, belum menikah. Lalu kalian tuh merupakan mahasiswa yang belum mendapatkan atau tidak sedang mendapatkan beasiswa, baik itu mungkin dari kampus kalian, fakultas, universitas, lembaga, ataupun pihak ketiga lainnya ya. Jadi kalian tuh
tidak sedang menerima beasiswa lain. Karena banyak banget yang nanya, Kak, apakah aku udah dapat beasiswa pemerintah bisa daftar? Kalian bisa sesuaiin aja sama beasiswa apa yang pengen kalian daftar ya. Yang selanjutnya itu beasiswa diberikan dalam bentuk tunjangan biaya hidup sebesar 750.000 ya per bulannya. Dan mungkin untuk kayak spesifik berapanya kalian bisa sesuaiin dengan kategori yang akan kalian pilih ya. Karena kan tadi seperti yang tadi aku sebutkan ada 4 gitu ya. Yang reguler dapat apa, lalu yang achievement scholarship-nya dapatnya beda lagi gitu ya. Kalian bisa sesuaiin aja. Kemudian beasiswa ini tuh diberikannya itu nggak ada ikatan dinas ya, baik itu mungkin kalian dari mereka untuk kalian mahasiswa ataupun untuk universitas kalian ya. Jadi nggak ada ikatan kedinasan apapun. Setelah itu kalian tuh merupakan mahasiswa D4 ataupun S1 dari perguruan mitra ya. Jadi kalian bisa cek aja. Dan banyak banget sih menurut aku ya, semoga aja perguruan tinggi kalian, universitas kalian itu menjadi mitra dari beasiswa KSE ini. Yang selanjutnya itu kalian telah menempuh minimalnya itu kalian di semester 2 ya. Jadi mungkin yang masih semester 1 kayaknya harus nunggu dulu, nanti semester 2 baru bisa nge-apply-nya. Dan berkas apa aja sih yang perlu kalian lampirkan untuk beasiswa ini? Yang pertama, kalian itu harus melampirkan foto close up menggunakan alma mater kampus kalian ya. Dan itu backgroundnya itu pakai background putih ya. Dan kalau tadi tuh kayak foto close up aja, ini tuh foto yang full body ya, menggunakan alma mater juga, dengan backgroundnya juga putih ya. Setelah itu kalian kayak mungkin scan ya dari KTP, KTM ataupun kartu keluarga, lalu slip gaji ataupun surat keterangan penghasilan orang tua atau wali. Mungkin bagi kalian yang orang tuanya bukan yang punya slip gaji, bisa untuk membuat surat penghasilan orang tua ke kelurahan ataupun desa tempat kalian tinggal ya. Lalu ada tagihan listrik 3 bulan terakhir. Setelah itu kalian harus melampirkan tagihan PAM ya. Dan tagihan PAM-nya itu jika ada, jadi kalau misalnya nggak pakai PAM mungkin nggak usah dilampirkan. Setelah itu kalian kayak harus melampirkan surat keterangan tidak menerima beasiswa lain dari fakultas ya. Kemudian transkrip nilai dan juga esai nih. Untuk cara pendaftarannya kalian bisa klik link yang aku simpan di deskripsi box nanti ya. Setelah itu juga ini tuh belum dibuka guys pendaftarannya. Nanti dibukanya itu tanggal 1 sampai dengan 25 April. Aku menyampaikannya itu sekarang agar kalian tuh bisa kayak berancang-ancang. Karena pendaftaran dari tiap universitas itu kayak di jadwal ya, jadi berbeda-beda gitu ya. Dan tata cara pendaftaran kalian bisa lihat di link yang nanti aku simpan di deskripsi box. Jadi buat tadi berkas yang aku sebutkan itu kalian bisa scan kemudian upload pada website pendaftaran online. Dan pastikan seluruh persyaratan data dan juga dokumen yang dibutuhkan dilengkapi sebelum waktu batas pendaftarannya ya. Untuk para peserta yang nantinya lolos ya untuk verifikasi kelengkapan data akan diwajibkan mengumpulkan hard copy dokumen yang dibutuhkan ke paguyuban KSE masing-masing kampus. Jadi untuk sekarang itu mungkin untuk pendaftaran online kalian masukin dulu soft filenya ya, kayak scan-scannya. Lalu nanti mungkin saat kalian tuh udah layak atau udah keterima di seleksi berkas, lolos seleksi berkas, kalian akan diminta untuk hard copy dari file-file tadi. Dan mungkin untuk info selengkapnya, jadi beasiswa KSE ini akan mengadakan roadshow guys, dimulai dari 25 Februari sampai dengan 31 Maret 2021. Mungkin kalian jangan sampai ketinggalan ya, apalagi mungkin di kampus kalian pasti ada pemberitahuannya juga ya mengenai beasiswa KSE ini. Kayak registrasi online seperti yang aku sebutkan tadi 1 sampai dengan 25 April 2021 sesuai dengan jadwal di kampus kalian masing-masing. Kemudian ada seleksi dokumen online nih tanggal 25 sampai dengan 30 April 2021. Dan untuk pengumuman seleksi online-nya itu pada bulan Mei, cuma nggak tahu tanggalnya berapa ya, mungkin nanti juga akan ada pemberitahuan lebih lanjutnya. Dan pengumuman dokumen atau hard copy-nya itu pada Mei 2021 juga, gak ada tanggalnya. Dan untuk kayak interview juga seleksinya itu pada Juni 2021. Kemudian untuk verifikasi penerimaan dari kampus pada Juli 2021. Dan buat pengumumannya nih pada tanggal atau bulan ya, ini bulan Agustus 2021. Jadi guys, bagi mungkin kalian yang bermitra ya universitasnya dengan Yayasan Karya Salamba 4, bisa banget buat mendaftar beasiswa ini. Karena banyak banget kategorinya, juga itu dari kalian yang udah menempuh di semester 2 ke atas mungkin ya. Jadi kalian bisa cek aja selengkapnya di website resmi dari Karya Salamba 4 dan juga di kampus kalian masing-masing. Semoga kalian beruntung mendapatkan beasiswa yang sangat bagus ini.
Oke guys, jika kalian suka dengan video dari aku ini, jangan lupa buat klik like dan juga subscribe. Lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi yang selalu aku upload, selalu update, terupdate, terlengkap, terpercaya. Oke guys, stay sekuler, gracias, mucho gusto.